Nah, sekarang kita melakukan interpretasi dari output hasil analisis yang kita gunakan di SPSS. Pertama kita interpretasi dulu untuk output data numeriknya. Di sini ada N. N ini adalah jumlah data. Kita lihat ada 75 data valid dan tidak ada data missing untuk kedua variabel ini. Kemudian nilai rata-ratanya ada 28,49 untuk dukungan keluarga dan 21,80 untuk kepatuhan kontrol rutin. Kemudian di sini ada standar error mean 0,347 dan 0,260. Nah, standar error mean ini adalah ukuran simpangan nilai rata-rata sampel kita dari 75 sampel ini dibandingkan dengan nilai rata-rata populasi. Nah, kalau kita lihat ini nilai SE min-nya itu kecil ya, 0,3 dan 0,2. Ini menunjukkan bahwa ada kemiripan yang dekat antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Ini menunjukkan bahwa parameter yang muncul pada sampel itu bisa mewakili populasi. Nah, ini penting untuk diinterpretasikan ketika kita mau melakukan analisis inferensial nanti, karena dalam prinsip penarikan sampel dari populasi, harapannya adalah sampel itu bisa mewakili kondisi populasi, sehingga nanti parameter atau ukuran-ukuran yang keluar dari analisis yang kita lakukan pada sampel itu bisa digeneralisasi terhadap kondisi di populasi. Kemudian nilai median atau nilai tengah untuk dukungan keluarga 28 dan 21 untuk kepatuhan. Simpangannya 3 dan 2,25. Varians 9,037 dan 5,081. Nah, ini kuadrat dari standar deviasi. Kalau standar deviasi ini akar dari varians. Kemudian skewness, standar error skewness, kurtosis, standar error kurtosis ini kita lewati dulu. Range ini nilai rentang. Jadi kalau kita kurangi nilai maksimum dengan minimum, kita dapat 13 dan juga 7. Nah, kalau kita lihat range di dukungan keluarga ini lebih lebar dibanding rentang di kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa semakin lebar rentang distribusi datanya, menunjukkan bahwa variabilitas atau variasi datanya makin besar. Ini sinkron dengan nilai varians dan juga nilai standar error, bahwa pada dukungan keluarga nilai standar deviasi dan variasi lebih besar dibanding kepatuhan. Nah, nampak pada nilai rentang dukungan keluarga juga lebih besar, artinya variannya atau variasi datanya lebih lebar dibanding kepatuhan. Kemudian kita dapat nilai kuartil. Di sini ada kuartil 25%, 50% dan 75%. Kuartil 25% ini menunjukkan nilai kuartil 1, 50% kuartil 2 dan 75% kuartil 3. Dengan nilai masing-masing muncul pada output ini. Kalau kita perhatikan nilai median ini 28 dan nilai persentil 50 atau kuartil 50 atau kuartil 2 itu 28 juga. Nah, ini sama karena memang median adalah nilai tengah atau nilai titik potong distribusi data yang membagi distribusi data itu menjadi dua bagian yang sama besar, artinya titik potong tengahnya. Maka median juga merupakan nilai kuartil kedua atau Q2. Nah, kemudian untuk nilai skewness dan kurtosis ini kita gunakan untuk menganalisis distribusi data kita normal atau tidak. Nah, rumusnya itu skewness, nilai skewness itu dibagi dengan standar error skewness. Jadi 0,275 dibagi 0,277 untuk dukungan keluarga, dan untuk kepatuhan itu minus 0,49 dibagi 0,277. Nah, jadi skewness ini nilai kemencengan atau derajat kemencengan, sedangkan kurtosis ini derajat keruncingan. Nah, untuk skewness itu punya rentang minus 2 sampai dengan 2. Jadi dari hasil rasio skewness dengan standar error skewness tadi 0,275 dibagi 0,277,
Jika hasilnya itu berada pada rentang minus 2 sampai 2, maka distribusi datanya dapat diinterpretasikan atau disimpulkan bahwa distribusinya normal. Sedangkan kalau kurang dari min 2 atau lebih dari 2, maka distribusi datanya tidak normal. Begitu juga untuk korelasi sama, plus minus 2 rentangnya. Nah, untuk apa kita melakukan analisis distribusi data ini? Untuk menentukan penyajian data yang nanti akan kita buat dari hasil analisis deskriptif kita untuk data numerik itu menggunakan parameter yang mana. Nah, jika distribusi data kita normal, maka penyajian datanya menggunakan nilai min dan standar deviasi. Jadi min plus minus standar deviasi. Sehingga misalnya kalau distribusi data ini itu normal, berarti nanti penyajian data untuk dukungan keluarga adalah 28,49 plus minus 3,006. Nah, apa artinya? Bahwa distribusi deskriptif untuk dukungan keluarga itu memiliki nilai rata-rata 28,49 dengan simpangan plus minus 3,006. Jadi nilai rata-rata pusatnya ada di 28,49 dan variasinya di plus minus 3,006. Kemudian kalau misalnya distribusi data kita itu tidak normal, maka kita menggunakan nilai atau pengukuran atau parameter median dan minimum maksimum. Seperti misalnya di kepatuhan. Di kepatuhan ini nilai mediannya 21, sehingga nanti penulisannya di tabel adalah 21 buka kurung 18 strip 25. Nah, itu artinya bahwa deskriptif dari kepatuhan itu memiliki nilai tengah 21 dengan rentan variasi mulai dari 18 sampai dengan 25. Nah, dari situ kita bisa memberikan gambaran bahwa titik tengahnya di mana, pemusatannya di mana, dan variabilitasnya atau besarnya variasinya dari mana sampai mana. Nah, itu cara melakukan interpretasi dari output analisis deskriptif untuk data numerik, sekaligus bagaimana menyajikan data dari output ini. Untuk data kategori, kita lihat dari tabel frekuensi. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk variabel dukungan keluarga itu ada kategori cukup dan baik, sehingga kita tidak melihat kategori kurang, karena memang kategori kurang itu tidak muncul pada hasil pengumpulan data. Namun nanti dalam penyajian datanya dalam bentuk tabel itu harus tetap dimunculkan, sehingga nanti ada kategori kurang, cukup, dan baik. Kurangnya frekuensinya 0, persentasenya 0. Kategori cukup frekuensinya 61, persentasenya 81,3. Kategori baik distribusi frekuensinya 14, persentasenya 18,7%. Jadi dua kolom ini saja yang kita gunakan untuk penyajian datanya nanti. Sedangkan untuk kategori kepatuhan kontur rutin, di sini yang tidak muncul kategori baik, tapi tetap dimunculkan. Berarti nanti kurang 23, persentasenya 30,7%, cukup 52, 69,3%, dan baik frekuensinya 0, prestasinya juga 0. Begitulah cara menginterpretasikan dan menyajikan data dari hasil analisis deskriptif untuk data kategori.